Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Aprilia Erni Anjarwati. Saya seorang guru mengajar di UPT SD Negeri Ringin Anyar 2, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Berikut adalah aksi nyata saya menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar untuk topik Merdeka Belajar. Setelah kita mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan kita bisa memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kedua, kita bisa memahami dan memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang terakhir, kita bisa menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar, terdapat 5 modul yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1 yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, kita harus mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Yang kedua, kita juga harus mengetahui apa peran kita sebagai guru. Menurut Ki Hajar Dewantoro, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti siapa kita? Apakah ingin menjadi guru yang membuat murid terus tertarik untuk belajar? Atau apakah ingin menjadi guru yang membekalinya dengan kemampuan untuk terus belajar hingga akhir hayat? Ataukah apakah ingin menjadi guru yang memberi energi positif kepada murid? Manusia merdeka adalah manusia yang hidup bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Dari uraian tersebut, ternyata menjadi guru dan pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti yang kita alami saat ini. Guru perlu adaptif terhadap perubahan. Murid seringkali terinspirasi dari guru dan bapak gurunya. Tentu sebagai guru kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan. Modul kedua yaitu mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pendidikan tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan sebagai tuntunan yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. 2. Pendidikan selama 1 abad. Naluri mendidik perlu dilengkapi dengan ilmu pendidikan yang selaras dengan zaman. Tuntunan yang baik pada murid didasarkan dari panduan yang berisi teori atau pengetahuan tentang tuntunan yang terbaik, sehingga pendidik bisa memberikan hak dan kesempatan belajar sesuai keinginan dan bakat murid. Ki Hajar Dewantoro menggagaskan perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. 3. Menjadi manusia secara utuh. Pendidik berperan dalam membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin siswa agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Pendidikan atau tuntunan seyogyanya mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin. Sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang berorientasi pada penguatan keterampilan berpikir kognitif, tetapi juga mendampingi murid-murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya yaitu sosial, emosi, empati, dan lain sebagainya.
Modul 3 yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid dibagi menjadi 3, yaitu ada kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Yang pertama, kodrat keadaan. Kodrat keadaan adalah segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup dirinya pribadi maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Pengaruh-pengaruh dari luar hendaknya tetap dipilah mana yang sesuai dengan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. 2. Kodrat alam. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana siswa berada. Pembelajaran yang diterima murid sebaiknya mampu mendekatkan mereka dengan konteks atau kodrat alamnya. Pendidik sebagai salah satu instrumen pengembangan akal budi sesuai kodrat alamnya. Pendidik sebaiknya dapat menuntun murid untuk menemukan konteks pembelajarannya yang relevan terhadap dirinya dan lingkungan di mana mereka berada. Yang ketiga yaitu kodrat zaman. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan dengan murid-murid kita. Perubahan zaman yang berpengaruh terhadap cara kita mendidik dan mengajar murid. Kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan berirama. Secara global, pendidikan saat ini ditekankan untuk menuntun anak memiliki keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, serta komunikasi dan kolaborasi. Selain memahami kodrat murid, seorang pendidik juga harus menguasai asas trikon, yaitu konvergen, konsentris, serta kontinu. Asas trikon yang pertama yaitu konvergen. Bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia. Tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing, pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain, menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Asas yang kedua yaitu konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Asas yang ketiga yaitu kontinu. Pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan menyatu dengan alam. Masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban 3 titik gambaran Ki Hajar Dewantara yaitu kelompok kecil atau individu, keluarga, serta organisasi. Masuk modul 4 yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakteristik seseorang. Keluarga adalah tempat utama dan terbaik dalam melatih watak budi pekerti anak atau murid. Guru berperan dalam menuntun siswa menemukan kecerdasan budi pekertinya. Watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Memahami kemampuan kodrat anak atau murid sebagai individu yang sadar mampu memikirkan, memahami, merasakan,
berempati, berkehendak, dan bertindak semestinya dapat kita tanamkan dalam benak kita sebagai pendidik. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan terdiri dari teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa yaitu kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Sedangkan teori negatif yaitu kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Teori konvergensi merupakan pendekatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menjelaskan tentang kertas bertuliskan tulisan samar dengan menjadi budi pekerti atau watak manusia menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Bagian biologis tidak dapat berubah, berupa rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egois, rasa berani, dan segala perasaan dan jiwa manusia. Untuk bagian intelligible dapat berubah karena pengaruh keadaan dan lingkungan termasuk pendidikan atau kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan. Sebagai pendidik, kita janganlah putus asa karena menganggap watak-watak yang biologis tidak dapat dilenyapkan sama sekali. Tapi kecerdasan intelligible hidup angan-angan dapat menutupi atau mengalahkan tabiat-tabiat perasaan atau biologis yang tidak baik. Modul 5 yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa mengantarkan murid dengan selamat dan bahagia. Pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja. Pendidik harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan, mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi yang berbeda. Pendidik hanyalah sebagai tuntunan, menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Pendidik dapat memberikan daya, upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Ada 3 sistem among yang harus dikuasai oleh seorang pendidik. Yang pertama, ingarso sung tulodo atau di depan memberi teladan. Guru harus mampu memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Yang kedua, ing madya mangun karso atau di tengah membangun kehendak. Sebagai seorang guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid berperan sebagai narasumber dan penuntun. Yang ketiga yaitu tut wuri handayani atau di belakang memberi dorongan. Guru tidak sekedar memberi motivasi tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya, cipta rasa, karsa, dan karya. Kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran abad ke-21. Tuntunan pembelajaran abad ke-21 yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa, kompetensi literasi sebagai prasyarat wajib yang dikuasai murid pada abad 21, dan juga kompetensi murid menjadi mandiri. Sumber-sumber pengetahuan kini terbuka luas akses dan beragam bentuknya. Guru sebagai fasilitator dan menempatkan murid menjadi subjek atau individu aktif. Untuk bisa menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, ada trisentra pendidikan. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Yang pertama yaitu alam keluarga. Alam keluarga merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama dan yang terpenting dalam hidupnya. Yang kedua, alam sekolah merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Yang ketiga yaitu alam masyarakat,
merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak. Alam masyarakat inilah sebagai penguat pendidikan, baik itu untuk kecerdasan budi pekerti dan sosial emosional murid.